Kak Mega. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oh, nggak telat ya, Om Lahmat. Nggak Iya, telat, jadi nggak jadi disuruh push up-nya. Jadi push aman, up. aman, aman. Oh ya, berarti saya bener ini ya, pakai biru biar ada warnanya berbeda, jangan kuning-kuning. Oke, aman-aman. Kak Mega, Kak Mega berapa jam ini free-nya? 1 jam ya? 1 jam insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi kalau nanti misalkan emang apa ya, udah mau apa presentasi, udah mau masuk, nanti bilang aja nggak apa-apa, santai-santai. Oke, boleh, boleh, boleh. BTW Iya. suara aku jelas nggak ya Kak ya? Jelas, aman. Aman. Untuk teman-teman gimana? Suara dari Kak Mega jelas? Jelas ya. Jelas ya. Mungkin bagi yang belum tahu, saya Gagah Priyana dari Jepang. Kebetulan di Ormawa sebagai Kor UKM. Hari ini saya hostnya ya. Hari ini sama Kak Mega dari UTT Peduli. Mohon maaf ini Kak Mega, saya baru pertama kali ini jadi host apa ini? Podcast ya. Mm-mm. Sering sering mendengarkan podcast tapi nggak pernah jadi Jadi hostnya. host. Nggak apa-apa, kita santai aja Kak. Karena Santai ya, ini juga ini santai aja. pengalaman pertama ya. Iya, ini yang dulu-dulu hostnya itu kan bagus-bagus gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu. Jadi kalau sekarang saya santai-santai aja. Mungkin nanti saya akan bertanya perihal UKM di UTT Peduli mungkin. Mm. Terus dari Kak Meganya juga di situ. Paling kita bertanya santai seputar itu aja. Oke, boleh, boleh Kak. Oke. Kak Mega kalau di Taiwan sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam 11.32. Jadi waktunya kalau dari WIB kita lebih cepat 1 jam ya Kak. Oh, kalau dari WIB 1 jam ya. Iya, Berarti benar. beda 1 jam sama di Jepang. Iya, betul, betul. Di Jepang Oh, sekarang jam berapa? Jam setengah satu. ya jam 1:30. Oke, oke. Jam setengah satu. Berarti emang bedanya lumayan juga ya. Iya, benar. Jam. Kan mas mirip Pak kita loh, aduh, Pak kita enggak. Mohon maaf nanti kalau saya bertanya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nanti di hold dulu. Saya dulu yang bertanya. Nanti saya akan buka pertanyaan ke teman-teman ya, teman-teman. Jadi kalau ada komen belum saya baca jangan ini hostnya sombong gitu. Ya, walaupun iya teman-teman, saya emang agak sombong. Oke, mungkin karena Kak Mega waktunya udah apa ya, waktunya terbatas. Mungkin kita coba mulai ngobrol-ngobrolnya ya Kak Mega. Oke, Mungkin Kak. kita kita mulai terus nanti apa? Mungkin kalau ada pertanyaan yang nggak bisa terjawab atau aduh Kak itu kayaknya terlalu pribadi gitu, nggak usah dijawab ya Kak Mega ya. Oke, oke. Mungkin Oke. pertama Kak Mega boleh perkenalan dulu Mm. di UTT Peduli itu masuknya dari kapan, terus namanya gitu kan teman-teman ini pasti pengennya kan tahu dari Kak Mega ini. Dari tadi Iya. nunggunya Kak Mega, kalau saya kan nggak. Aduh. Silakan perkenalan dulu mungkin Kak Mega ke teman-teman ini. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mega. Saya ada di UTP, bergabung di UTP sejak tahun 2023. Dan sekarang di tahun 2025 ini saya menjabat sebagai ketua di Universitas Terbuka Taiwan Peduli periode 2025-2026. Seperti itu. Nah, untuk UTTP sendiri tahun ini kita ada beberapa program juga yang kita jalankan ya Kak ya di Hmm. UTTP seperti itu. Mungkin apakah saya boleh untuk menyampaikan program apa aja nih Kak gitu. Oh, boleh. Nanti tolong disampaikan juga ya Kak Mega tentang program-programnya. Tapi sebelum itu tadi Kak Mega itu ikutnya berarti di tahun 2023 ya? Iya Jadi benar Kak. sebelum sekarang menjabat jadi ketua, Kak Mega udah ikut dulu ya 2 tahun yang lalu berarti. Iya benar-benar. Oh, berarti Kak Mega sekarang semester berapa? Aku tahun ini semester 7 Kak. Oh, udah mau lulus berarti.
Wah, sangat senior. Saya malu masih semester 4. Oh, enggak juga, kita sama Oh, kok. mungkin mungkin Kak Mega sebelum cerita program-program di UTT Peduli ya, Kak Mega bisa apa sih motivasinya gitu dari 2023, berarti kan Kak Mega itu baru semester-semester awal ya? Apa sih Iya motivasi benar. Kak Mega itu untuk ikut di UKM UTT Peduli gitu? Dan apa sih sejarahnya UKM UTT Peduli? Mungkin Kak Mega tahu sebelum masuk, mendapat motivasi masuk itu mungkin tahu tentang sejarahnya UKM UTT Peduli kan, karena sangat unik ya dan bagus juga namanya UTT Peduli gitu. Mungkin bisa ceritakan motivasi dan sejarahnya Kak Mega. Oke, yang pertama dari motivasi dulu ya Kak ya. Oke. Kalau dari motivasi itu kan dari diri kita pribadi nih gitu. Hmm. Nah Betul. motivasinya awalnya itu mungkin dari sekedar pengen punya teman baru nih gitu kan. Nah kebetulan waktu saya baru pertama datang ke Taiwan itu berada di lokasi yang lumayan jauh juga di pulau terpencil seperti itu. Dan Oh, saya oke, oke. merasa kayak wah harus gimana ya biar bisa membangun relasi gitu, biar punya teman-teman yang bisa diajak buat berkembang bareng seperti itu awal dari motivasinya gitu. Dan ketika saya sudah tergabung dalam organisasi UTT Peduli, ternyata organisasi ini tuh luar biasa sekali loh gitu. Ternyata kita bisa membangun rasa kepedulian yang tinggi bersama teman-teman kita. Kita bisa saling tolong menolong, kita bisa saling menguatkan satu sama lain seperti itu kurang lebihnya itu dari motivasinya. Oke. Kalau dari sejarahnya UTTP ini sebelumnya sudah dibangun, sudah didirikan gitu oleh purna-purna kita sebelumnya sejak tahun 2014. Namun pada waktu itu sempat ada sebuah apa ya kayak bisa dibilang mungkin em, kurang kurang konsistennya dari anggota-anggota yang sebelumnya nih kayak mungkin udah ada kesibukan yang lain, ada kuliah juga seperti itu ya. Karena kan Sempat khususnya berhenti kayak gitu ya? ya sempat berhenti, sempat untuk beberapa tahun itu tuh sempat berhenti dan dilanjutkan lagi kalau nggak salah di tahun 2019 atau 2018 seperti itu. Hmm. Nah, sampai sekarang kita lanjutkan sampai di kepengurusan di tahun 2025 ini Kak. Seperti itu untuk Sangat sejarah. itu Ya, apa ya? Mungkin bagus banget ya tentang organisasinya. Mungkin karena dahulu-dahulunya pondasinya udah kuat, jadi untuk membangun yang atas-atasnya mungkin lebih lebih enak lagi ya dari UTT iya. Peduli. Dan Benar. inisiatif Kak Mega yang berarti jauh ya Kak dari kota ya? Kalau Kalau di tempatnya Kak Mega sekarang. kalau dulu Kak, dulu kan kalau sekarang kan udah pindah nih ya udah di kota gitu, udah di ibu kotanya gitu. Cuma kalau dulu itu sempat di pulau terpencil gitu. Sampai wah gimana ya biar bisa ketemu sama teman-teman gitu, sama orang-orang yang bisa diajak kru bareng gitu. Oh ya, tapi berarti dulu UTT Peduli itu sering ya Kak untuk kumpul-kumpul. Mungkin sekalian Kak Mega bisa bercerita tentang programnya. Karena tadi Kak Mega kan ingin motivasinya ingin ya karena di terpencil. Ya sama Kak dulu juga. Emang ya kalau kerja di luar negeri yang tahu di Indonesia taunya wah enak di kota terus. Negara-negara itu nggak kecil teman-teman ya. Di negara Iya juga benar. ada desa gitu. Iya Mungkin benar. itu mungkin bagusnya ya bagusnya untuk kita ikut organisasi itu jadi kita ditempatkan dimanapun kita dapat motivasi baru dan bisa berpikir untuk ikut di suatu tempat yang bagus untuk kita ya kayak gitu. Mungkin Iya. Kak Mega bisa lagi bercerita tentang programnya tadi kan tentang yang bagus sekali ya UTT Peduli untuk bounce back lagi ya yang tadinya mungkin sempat agak apa ya kurang aktif gitu. Terus sekarang jadi bagus sekali beberapa programnya. Mungkin ada yang bisa di-share ke teman-teman tentang programnya UTT Peduli yang membuat Kak Mega termotivasi dan kebetulan sekarang sampai jadi ketua itu wah luar biasa. Kak Mega boleh diceritakan program yang sekarang? Kalau untuk program yang sekarang ini Kak, di tahun ini itu kita masih melanjutkan untuk program rumah buku ya. Karena di UTTP ini kita juga, eee,
ada sebuah komunitas kecil yaitu Rumah Buku Taiwan. Itu kita bisa membeli buku di Rumah Buku Taiwan, dan di komunitas ini juga selain kita untuk membeli, hasil yang masuk dari pembelian buku tersebut kita alokasikan untuk program-program kita untuk seperti donasi ataupun yang lain seperti itu Kak. Jadi untuk teman-teman yang misalkan beli buku di Rumah Buku Taiwan itu mereka sama dengan donasi juga Kak, seperti itu. Jadi nggak hanya untuk membeli buku aja nih gitu, tapi hasil dari keuntungan ini kita alokasikan ke seperti open donasi, entah bencana alam ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu, ke proker kita yang lain. Seperti itu. Dan untuk tahun ini kita juga masih menjalankan beberapa proker yang udah dijalankan oleh Purna-Purna sebelumnya ya Kak. Seperti ada pembangunan pondok pesantren ataupun sekolah seperti itu. Itu kita ada bantuan material, berupa material, terus ada juga program Ramadan. Itu kita ada beberapa program di program Ramadan ini seperti vidya, zakat fitrah, terus menyalurkan sembako juga untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia gitu. Untuk yang tahun ini. Lalu kita juga ada sedekah kurban sebelumnya, dan alhamdulillahnya kita tembus mencapai 2 digit gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi kita bisa salurkan juga untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia. Dan kita mencari berusaha untuk mendapatkan di mana tempat ini tuh benar-benar membutuhkan kambingnya nih Kak, untuk dibagikan kepada warga-warga setempat gitu. Karena kan di Indonesia sendiri juga tidak seluruh masjid gitu ya bisa melakukan kurban gitu. Jadi kita juga berusaha untuk daerah mana ya yang cocok untuk kita salurkan gitu Kak. Lalu untuk selanjutnya kita juga ada bantuan seperti dari bencana alam seperti itu. Kita juga sebelumnya udah ada open donasi untuk teman-teman kita yang terdampak bencana alam di Taiwan, di Hualien seperti itu. Dan hari ini kita sedang melakukan penyaluran juga Kak di daerah tersebut gitu. Alhamdulillahnya dari kita open donasi seperti itu banyak juga dari teman-teman organisasi lain, komunitas lain, bahkan personal pun banyak yang terenyuh hatinya untuk kita itu ayo saling bantu membantu nih gitu. Jadi kita ini UTT Peduli bisa menjadi sebuah wadah untuk para teman-teman yang ingin menyalurkan entah apapun itu. Kalau bencana alam kita juga bisa open donasi, nggak hanya dana aja, tapi kita juga open donasi berupa baju, pakaian layak pakai, terus obat-obatan, makanan instan seperti itu Kak. Iya. Terus kita juga menjalankan sempat apa ya, ini mungkin bisa menjadi boomnya kita pada tahun ini itu waktu kita mengadakan acara kesehatan mental, itu acara webinar kita gitu, yang diikuti lebih dari 200 peserta, keluar lebih dari 200 peserta, keluar matnya itu ada 200 bantu atas program webinar mental health tersebut gitu Kak. Karena memang kita ya para pekerja migran khususnya itu nggak hanya yang ada di Taiwan aja, tapi di seluruh dunia gitu, entah di Jepang, di Korea, di Singapura, Hong Kong dan lain sebagainya ya. Pasti ada tekanan pekerjaan, pasti juga kita aduh kita sedang kuliah nih, kita sedang tergabung dalam organisasi, mungkin masih ada tekanan dari keluarga, dari eksternal, dari teman-teman dan lain sebagainya seperti itu. Dan dari situ juga mereka benar-benar berterima kasih juga kepada UTT Peduli yang telah mengadakan webinar ini gitu. Dan banyak juga harapan dari teman-teman, Kak ayo adain lagi dong offline-nya gitu. Cuma kalau untuk saat ini kita juga kan selain bekerja kita juga kuliah ya Kak ya, jadi untuk sekarang kita belum ada waktu untuk merealisasikan program webinar mental health untuk offline-nya seperti itu. Ya. Berarti banyak ya program-program dari UTT Peduli yang offline-nya ya kayak tentang tadi donasi-donasi itu mungkin dari UT sudah berdonasi lebih ke Kak UTT Peduli. Alhamdulillah. Kalau dari UT pribadi ini belum ya, mungkin Kak Gaga bisa bantu nih. Belum. Iya. Kak Ida. Ayo Bunda. Waduh, sangat bagus banget ya. Maksudnya kayak gini, dengan namanya, dengan nama bahwa Universitas Terbuka Taiwan Peduli itu sangat benar-benar relevan ya dengan semua program-programnya dari UTT Peduli, sangat peduli ke
teman-teman banyak gitu. Mungkin saya agak agak menarik di salah satu program itu, Kak. Salah Mm-mm. satu program tentang yang tadi pembayaran zakat dan fidyah ya. Mm-mm. Iya Itu benar. alokasinya gimana, Kak? Kalau boleh tahu di bulan Ramadan ya mungkin ya. Soalnya soalnya gini, sebelumnya kan kebetulan ini ya sekali kita ngobrol gini, podcast berbincang-bincang kan, Kak Mega dari UTT Peduli, kebetulan saya juga kan dari Ormawa gitu, kebetulan dari UKM. UKM juga ada program, kita bisa sharing-sharing dong, Iya bertanya-tanya benar. dong. Saya pengen tahu itu tentang prosesnya atau kayak penyalurannya kayak gimana, Kak Mega, tentang yang tadi di bulan Ramadan ya? Karena Mm-mm. jujur di Jepang itu kan apa ya, luas gitu ya. Terus Iya benar. teman-temannya itu banyak, orang-orang universitasnya gitu. Jadi kayak apa? Pengen lah kalau UTT Peduli bisa bercerita mungkin seperti apa, Kak Mega? Mhm. Oke baik Kak, kalau untuk penyalurannya kita yang sebelum-sebelumnya itu kita salurkan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia dulu gitu karena memang program yang sebelumnya dari Purna kita yang sebelumnya itu lebih berfokus pada program-program untuk ke Indonesia gitu karena memang kan yang di Indonesia itu banyak sekali ya teman-teman kita mungkin yang sangat-sangat merasa terbantu atas bantuan kayak sembako terus dari zakat fitrah video juga seperti itu Kak. Untuk penyalurannya kita itu dari teman-teman UTT Peduli ini anggota UTT Peduli misalkan ingin mengajukan berapa banyak orang yang emang eh, layak untuk menerima tersebut gitu layak untuk menerima zakat fitrahnya seperti itu lalu kita bagi-bagikan gitu kita juga atas bantuan dari keluarga teman-teman dari anggota UTT Peduli tersebut gitu Kak. Kenapa kita ambilnya anggota UTT Peduli? Karena memang kita meminimalisir penyalahgunaan dana juga, termasuk ya Kak ya. Karena kita kalau misalkan langsung ambil dari orang luar, kita nggak tahu mereka itu bisa nggak ya amanah nggak ya seperti itu kan kita hanya takut untuk disalahgunakan dananya karena bagaimanapun ini adalah dana-dana yang diamanahkan untuk teman-teman UTT Peduli untuk dialokasikan ke yang membutuhkan seperti itu. Dan untuk program yang selanjutnya, program Ramadan selanjutnya, insya Allah kita akan lebih berfokus ke Taiwan gitu. Kita di sini juga ada tawaran kerjasama ya kak ya untuk program Ramadan yang akan datang gitu. Jadi kita mungkin nanti bisa salurkan melalui teman-teman tersebut gitu. Kita bisa salurkan bareng-bareng ke para PMI yang ada di Thailand juga. Seperti itu Kak. Jadi itu untuk kerjasamanya sudah sepakat atau masih digodok lagi, Oh Kak? ini, oh ini kita masih masih berbincang-bincang lah gitu, Berarti berbincang-bincang. ini masih ada, berarti dari kerjasama lain masih bisa masuk proposal untuk UTT Peduli dong, bukan Masih dari dong. misalkan dari UKM Ormawa gitu, Boleh banget. misalkan gitu ya. Siapa tahu dari UKM Ormawa juga ingin kerjasama dan apa, kayak membuat rencana gitu yang lebih bagus kan nggak tahu ya, kayak Iya, siapa tahu benar-benar. gitu. Ini kebetulan ada Bunda Ida, mohon maaf ini podcastnya kayak saya ingin walaupun Kak Mega, dari Kak Mega bertanya-tanya terus menjawab, saya juga ingin mendapat insight juga dari UTT Peduli dan beberapa apa ya tentang program-programnya, terus masukan-masukannya. Mungkin di sela-sela pembicaraan saya juga sekaligus ingin, ayo, wah ini ada ini program yang bisa kerjasama, wih, kerjasama Iya, iya, nggak betul apa-apa. Bun, betul. Saya ini lagi speak tipis-tipis Bun tentang itu, wih. Karena itu Iya, Kak, bener. jujur dulu Bunda itu sempat notice juga itu masalah masalah apa yang tentang zakat itu ya di bulan Ramadan itu ingin dilaksanakan, cuman kan belum belum ada pengalaman kayak wah ini di Jepang juga ada banyak loh ini gitu kan. Mm. Tapi belum ada ini. Sekarang kan udah ada ini yang kredibel gitu, PT Peduli yang sudah pernah menjalankan. Siapa tahu nanti kalau ada, wih, kalau ada kontak Gagah Apriana ke Kak Mega untuk bekerja sama, tolong kita ya. Boleh ya Bunda ya. Iya ya. Oke, Iya. mungkin programnya kan banyak ya Kak Mega.
banyak banget programnya, terus banyak banget tentang kerjasama sama teman-teman. Mungkin pasti dong ada beberapa kendala atau beberapa hambatan. Itu apa sih Kak? Kendala-kendala atau hambatan di dalam program-programnya? Soalnya itu kan program kepedulian itu kan riskan banget ya, masalah keuangan, terus masalah tentang mungkin tumbang menyumbang gitu kan kalau di Indonesia itu agak-agak riskan gitu ya. Apa sih hambatannya untuk menjalankan semua kegiatan tersebut? Mm-mm. Oke, kalau sejauh ini dari teman-teman UTT Peduli, alhamdulillahnya ya Kak ya, mereka ini benar-benar luar biasa banget, sangat solid sekali dan bisa saling bahu-membahu seperti itu Kak. Jadi sangat-sangat meminimalisir untuk kita ada sebuah kendala yang sampai gimana gitu ya. Jadi tuh kalau untuk kendala pastinya ada ya, karena kita sebuah organisasi yang dimana kita ini juga banyak kepala seperti itu. Dan untuk kendalanya ya mungkin bisa jadi kadang miskomunikasi seperti itu aja, tapi ya masih bisa lah diperbaiki gitu. Lalu juga kemudian ada nih kendala sebenarnya ini bukan kendala ya. Contohnya waktu acara donor darah kemarin gitu kan, kita ada misalkan ada beberapa sponsor yang masuk gitu. Namun kayak aduh ini kita udah cetak banner namun ini logo belum dimasukin gimana. Itu kan kayak kita juga mikir dong gitu kan. Terus tapi ya itu bukan kendala yang terlalu besar juga. Itu ya hanya sebuah kendala menurut aku masih oke lah, masih kita bisa komunikasikan lagi kepada pihak yang terkait gitu dan beliaunya juga oh nggak apa-apa mbak, nggak usah, nggak apa-apa seperti itu. Jadi masih kendalanya itu masih kendala-kendala dasar lah ya kak ya, bukan yang sampai besar terus saling bentrok atau bagaimana gitu. Alhamdulillahnya sejauh ini di UTT Peduli nggak ada seperti itu kan. Mereka juga luar biasa banget untuk apa ya komunikasinya, untuk kerjasamanya itu tuh benar-benar luar biasa. Dan dari aku pribadi ini sangat-sangat mengapresiasi dan berterima kasih untuk teman-teman UTT Peduli semuanya. Betul-betul. Tapi sangat bagus banget ya. Maksudnya kendalanya itu sangat 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 minim gitu. Sangat sangat apa ya bisa diminimalisir gitu. Bahkan nggak ada kendala besar tadi ya. Iya, Berarti berarti komunikasi dari UTT Peduli itu sangat bagus ya. Komunikasi antar anggotanya ya Kak Mika ya. iya benar ya. Memang harus kesadaran diri ya kayak dari seluruh anggota, nggak cuma satu orang aja. Jadi kita butuh komunikasi antar antar anggota itu seluruhnya itu harus benar-benar bisa saling memahami, bisa saling mengerti untuk meminimalisir miskomunikasi juga seperti itu. Oke. Mungkin 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 dari anggota UTT Peduli sendiri ya Kak, anggota UTT Peduli kan sangat-sangat bagus ya. Bahkan kendalanya itu sangat minim. Tapi untuk antusias dari mahasiswa-mahasiswi UT di Taiwan sendiri, itu gimana Kak tentang adanya UTT Peduli ini? Oh iya Kak, alhamdulillahnya ya, biasanya sih yang sangat-sangat antusias itu masih di maba gitu. Biasanya Oh kalau iya, mahasiswa baru ya seperti itu, iya, iya, iya. antusias dan Masih semangat main gitu. gitu ya. Iya masih semangat. Ya Tapi kalau betul. udah semester akhir nih, aduh udah pusing, udah mau karil, udah mau apa gitu. Ya biasanya kayak gitu. Cuma balik lagi sih itu balik ke personalnya kita seperti apa gitu. Banyak juga kok yang udah semester akhir itu masih tergabung di UTTP juga gitu kak, bahkan sampai bertahun-tahun masih dalam apa ya keluarga besar UTTP ya seperti itu, masih mendukung program-program kita begitu juga. Mungkin apa ya Kak Mega kan berarti sekarang jadi ketua udah berapa bulan Kak? Dari Masih baru kak. Baru bulan 4 itu pengukuhannya sama bunda juga ya, dibantu bunda untuk pengukuhannya pada waktu itu. Oh, Bulan untuk 4. pengukuhan itunya ya ketuanya ya. Mungkin mungkin belum lama, tapi Hmm. karena banyaknya kegiatan dan program-program dari UKM UTT Peduli itu apa sih harapan dari Kak Mega gitu sebagai ketua ini kan masih awal ya. Tapi kan walaupun awal sebagai ketua ada dong harapan-harapan untuk kedepannya ataupun untuk memperbaiki setiap harinya gitu. Apa harapan dari Kak Mega untuk UKM UTT Peduli? Wah, kalau harapannya itu benar-benar kita pengennya itu
Yang pertama bisa lebih berdampak lagi untuk orang lain ya Kak ya. Kita bisa saling membantu kepada teman-teman kita yang membutuhkan seperti itu. Jadi kalau bisa setiap program apapun ada sebuah peluang untuk kita bisa membantu orang lain, ayo kita bantu seperti itu. Nah, gimana caranya untuk kita bisa lebih membantu lebih banyak orang? Karena memang kita ini masih organisasi kecil ya Kak ya, belum terlalu luas untuk dikenal banyak orang. Jadi kita tahun ini benar-benar usahakan untuk membangun kerjasama dengan komunitas lain, dengan organisasi lain seperti itu. Untuk apa? Biar nanti juga dampaknya bisa ke teman-teman kita yang membutuhkan seperti itu Kak. Jadi kalau semakin organisasi kita semakin dikenal banyak orang, tentunya kita juga nanti lebih banyak juga yang oh ini loh UTT Peduli sedang mengadakan program A untuk bantuan ke B seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa lebih banyak lagi teman-teman yang tahu tentang program kita seperti itu Kak. Jadi dari situ juga harapannya kita bisa membantu lebih banyak orang lagi seperti itu. Bagus. Jadi harapannya sangat rendah sekali ya Kak Mega ya. Tentang kayak gini, menurut ini sekaligus sharing, menurut saya organisasi besar itu bukan tentang SDM-nya, bukan tentang bagaimana organisasinya, tapi dampak dari organisasi tersebut untuk masyarakat luas itu bagaimana. Dan dampak dari UTT Peduli itu sangat bagus ya. Jadi itu menurut saya udah termasuk organisasi yang besar. Karena besarnya organisasi itu apa ya, bisa dilihat dari dampak dari organisasi tersebut. Jadi Kak Mega bagus sekali. Tapi gini Kak Mega, dari beberapa harapan tadi, mungkin Kak Mega sekarang jadi ketua, ada harapan untuk UTT Peduli, terus mungkin ada anggotanya juga. Tapi sebelum Kak Mega jadi ketua atau sampai sekarang Kak Mega jadi ketua, mungkin ada nggak salah satu kegiatan yang paling berkesan di Kak Mega? Wah, kayak, wah ini saya kemarin ikut kegiatan ini sampai sekarang nggak pernah lupa gitu. Kalau nggak pernah lupain pasangan kan emang harus ya. Tapi ini kan tentang kegiatan kan beda gitu ya. Itu apa kegiatan yang paling berkesan dari Kak Mega itu? Oke, kalau kegiatan yang paling berkesan untuk saya selama saya ada di UTT Peduli ini Kak, kegiatan donor darah yang kita laksanakan pada tanggal 5 Oktober kemarin. Seperti itu. Baru berarti kemarin, Mbak? Baru banget, baru Oktober kemarin ya, baru 1 bulan gitu. Nah, program ini sebenarnya bisa dibilang program besarnya OTT Peduli seperti yang kita jalankan setiap tahunnya. Dan tahun ini kita kerjasama dengan Taipei Blood Center, TBSF, dan juga KDII Taipei. Seperti itu. Nah, kalau KDII mungkin di Jepang itu KBRI ya Kak ya. Kalau kita di sini KDII gitu. Iya, nah itu KBRI ya? KBRI ya, kalau di sini KDII. Bukan KDRT bukan ya? Bukan. Aman. Iya. Ya, selanjutkan. Ya, terus kita mendapat dukungan penuh dari KDI Taipei seperti itu, dan kita juga ada kerjasama dengan PPITMU, Perhimpunan Pelajar Indonesia Taipei Medical University. Itu salah satu universitas kedokteran terbesar yang ada di Taiwan juga seperti itu Kak. Jadi ini benar-benar merasa saya sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam acara donor darah kemarin ya Kak ya. Kepada Ermawa juga tentunya atas dukungannya, terima kasih banyak seperti itu. Ini program ini benar-benar menjadi sangat-sangat berkesan untuk saya gitu Kak. Karena sangat kenapa seperti itu, pada pelaksanaan acara donor darah kemarin kita juga didatangi oleh Bapak Arif Sulistyo selaku Ketua KDI, Kepala KDI Taipei ya. Jadi sampai beliau menyempatkan waktunya untuk datang di acara kami, terus memberi sedikit penyuluhan seperti sepatah dua patah untuk teman-teman kita yang datang untuk donor darah juga. Dan alhamdulillah itu antusiasnya luar biasa dari teman-teman PMI, dan juga bukan PMI pun seperti pelajar Indonesia juga yang ada di Taiwan, itu mereka benar-benar sungguh antusiasnya luar biasa untuk membantu. Hanya
mereka mungkin berpikir ini hanya sekantong darah loh, tapi ternyata Hmm. ini bisa membantu banyak orang gitu yang benar-benar membutuhkan gitu kan. Nah di situ juga saya merasa wah ini programnya benar-benar yang bikin saya sangat-sangat tersentuh sampai sekarang seperti itu, membekas sekali sih. Iya ya, kadang itu kegiatan atau program di organisasi itu kalau sudah membekas itu kayak waduh pengen lagi lebih Iya. gitu. Tapi keren ya kayak itu berarti kayak banyak yang ikut kerjasama. Tapi dari segi UKM UTT Peduli itu berarti udah pernah atau banyak ya untuk berkolaborasi dari UKM UTT Peduli dengan organisasi-organisasi luar mungkin ataupun di dalam Taiwannya sendiri udah banyak ya Kak Mika? Sebelumnya sudah ada Kak yang tahun sebelumnya, namun di tahun ini lebih kita lebih luas lagi gitu. Sampai pada bulan Juli kemarin kita ada kerjasama dengan Universitas Indonesia, dari Indonesia langsung datang ke Taiwan untuk melakukan penyuluhan dan cek kesehatan gratis di Taipei seperti itu. Ya, Berarti udah ke luar-luar gitu ya. ya Tolong alhamdulillahnya kita ada uh, kerjasama lah. Iya, Bunda Ida nanti kerjasama kita iya. buat Siapa tahu sepik-sepik lah Bunda, kalau ya untuk siapa tahu Bunda mau datang ke Taiwan gitu ya. Boleh. ya 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 mungkin apa ya karena waktu dari Kak Mega sendiri agak terbatas ya Kak karena ada kegiatan lain mungkin ini kan saya sudah bertanya agak panjang ya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan nanti saya sampaikan ke Kak Mega tapi sebelum sebelum teman-teman bertanya saya juga ingin bertanya tapi teman-teman boleh langsung bertanya sekarang tapi Kak Mega berarti gimana sih caranya agar bisa berkolaborasi gitu dari yang organisasi luar ke bekerja sama sama UKM UTT Peduli. Dan kalaupun misalkan nanti kerjasama, kan biasanya kalau dari UKM Ormawa kan harus rame-rame nih, harus rame-rame. Ini tah hanya sekedar satu pertanyaan ya, intermezzo sebelum ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalkan kegiatan dari UTT Peduli yang tadi saya notice itu yang sangat bagus sekali dan dari Ormawa sendiri ingin kerjasama gitu, ingin menjadikan kayak UTT Pedulinya ketuanya gitu untuk eh, kayak apa ya menjadi pelopor gitulah bagi kita kita UKM yang lain dan kerjasama gitu sama Ormawa itu gimana Kak? Bisa atau ada cara-cara untuk berkolaborasinya? Hmm, oke. Ya pasti ada sih. Pasti ada ya, pasti ada caranya seperti itu. Terus runtutannya bagaimana? Boleh nanti Bunda kalau memang ingin uh, berkolaborasi gitu ya, itu mungkin bisa siapin dulu nih proposalnya. Ayo nanti kita bisa berbincang-bincang dulu kerjasama apa yang pengen kita jalankan seperti itu. Dan gimana caranya untuk kita bisa salurkan gak hanya ke Taiwan aja tapi juga ke Jepang seperti itu. Ini bukan Taiwan dan Jepang aja Kak. Ya, Saya apa ya kalau misalkan ini dari apa ya berarti dari Ormawa gitu dan UKM untuk Indonesia gitu. Berarti kan lebih lebih banyak lagi. Soalnya kan kebetulan di tahun-tahun ini kan berarti tahun-tahun lagi krisis ya, maksudnya di Indonesia lagi sulit untuk ekonomi dan lain-lain. Berarti kan untuk Ramadan tahun ini mungkin lagi ekonominya kurang gitu. Mungkin kita bisa berkolaborasi sama-sama biar lebih banyak lagi audiens yang di Indonesia yang mendapatkan dampaknya gitu. iya, Oke. ya semoga Berarti ya nanti kita bisa. berarti Ya, nanti sebelum Bunda Ida saya dulu UKM yang langsung langsung chat ke Kak Mega untuk kegiatannya. Nanti biasanya Bunda terakhir nanti untuk kita ajak berbincang-bincang. Oke teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya. Ya Bu, ya Bunda, santai Bunda. Soalnya apa ya teman-teman, ini kan bagus banget ya dari UTT Peduli gitu tentang kegiatannya, tentang semuanya. Jadi jarang gitu
kegiatan organisasi di luar negeri yang benar-benar langsung aplikasi ke masyarakat gitu. Kayak tadi bertemu offline itu jarang. Mungkin anak, tapi Taiwan itu agak kecil gitu ya Kak. Maksudnya jangkauannya ya. Jangkauannya kecil Kak kalau Kecil. Taiwan. Jadi masih memungkinkan untuk daerah yang paling bawah untuk naik gitu. Jadi bisa atau mau ketemu di titik kumpul di tengah gitu di daerah tengah itu masih memungkinkan gitu. Masih sedang. Kalau Jepang kan Luas sulit sekali tuh. ya. Iya, iya agak Naik agak pesawat dulu. iya. Sebetulnya ini apa ya? Saya agak ketagihan nih podcast bertanya-bertanya sama Kak Mega gitu. Tapi ini kan Kak Mega, oh ini ada pertanyaan untuk dari Bunda. Kalau ke Taiwan ada telepon horek enggak katanya? Mau diundangin ya Bunda ya. Tuh Bun, mau diundangin Yang enggak penting bukan katanya? Bunda yang reok ya. Tapi ini kan belum ada yang bertanya ya Kak. Gitu Hmm, ya. Tapi setiap organisasi kan itu harus ada regenerasi ya Kak ya. iya Harus benar. ada regenerasi biar organisasinya itu tetap jalan terus menerus. Apa sih syarat ataupun mungkin cara agar mahasiswa maba-maba ini ingin ikut di UKM UTT Peduli gitu? Adakah Hmm. syarat-syaratnya seperti apa mungkin? Oke, kalau untuk persyaratannya seperti pada umumnya aja ya kayak sebenarnya kita nggak ada persyaratan khususnya. Namun mungkin ada beberapa teman-teman yang menganggap bahwa bergabung di UTT Peduli ini harus orang-orang yang khusus beragama Islam aja. Padahal tidak seperti itu. Jadi ini kita ini bukan organik keagamaan, namun kita lebih ke organisasi sosial seperti itu ya Pak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa waduh aku bukan orang Islam jadi mungkin aku nggak bisa ikut ke UTT Peduli nggak bisa bergabung nggak bisa join gitu itu sebenarnya tidak itu bisa aja gitu namun kita memiliki kriteria bagaimana biar teman-teman itu bisa masuk ke dalam keanggotaan kita seperti itu makanya di situ kita ada beberapa sesi ya seperti yang pertama itu ada pendaftaran dulu dan kita juga ada seleksi seperti seleksi data dirinya lalu kita berikan ke sesi interview setelah kita tahu bagaimana karakter dia karakter teman-teman ini uh, yang berminat untuk bergabung pada organisasi UTT Peduli nah kalau memang kriteria lainnya ini tuh terpenuhi kita juga usahakan untuk oke, kita ACC gitu untuk kita terima dalam organisasi kami seperti itu kak namun jika memang mungkin ada sebuah apa ya klik yang mungkin kurang pas nih gitu mungkin Hmm. entah di bagian apanya gitu ya maaf mungkin kalau tidak bisa saya jabarkan apa saja seperti itu ya mohon maaf mungkin bisa dicoba lagi di tahun-tahun berikutnya seperti itu kak Oke. Tapi emang emang ini ya, emang harus orang-orang baru itu emang harus klik gitu ya. Kalau nggak klik kan katanya kan kalau nggak klik maka tak sayang gitu kan. Ya itu iya jadi agak takutnya jadi wah setengah hati nih gitu terus ya ada pertengahan kak udah aku mau keluar aja deh padahal belum selesai masa jabatan seperti itu kan sangat disayangkan ya kayak saya makanya kan kita itu usahakan untuk lebih selektif lagi seperti itu jangan jangan sampai Kak saya udah ada nama nih udah masuk ke peduli cuman buat batu pijakan saya mau keluar gitu. Tuh, itu yang sangat-sangat sulit juga ya. iya Iya, jangan sampai ya gitu dan jangan sampai ya. Ya, bahkan jangan nggak sampai ya cuma Bunda ya, anak-anak ya muda benar ya. nggak hanya di UTT Peduli ataupun di Ormawa Betul. aja. Saya rasa itu di seluruh organisasi ya juga mengusahakan untuk kita itu saling berkomitmen untuk apa ya memegang tanggung jawabnya sepenuhnya sampai pada akhir masa jabatan seperti itu. Betul. Karena ada kata-kata mutiara dulu waktu saya ikut organisasi di SMK gitu ya. Seseorang yang mundur di tengah jalan itu sama dengan sampah gitu katanya. Waduh, Karena karena sudah kalian tidak terpakai, astaga. Tapi untuk teman-teman,
saya yakin semua organisasi itu bagus, teman-teman. Semua organisasi itu baik dan semua organisasi itu bukan membuat kita menghambat tentang tugas-tugas kita, menghambat tentang kepintaran kita, tapi organisasi itu adalah satu langkah dan kayak pasangan kita untuk mendapatkan yang terbaik di akademi kita gitu. Nah, oh ini ada dari izin tanya Kak Mega dari Bunda Ida. Waduh. Kalau di Taiwan, misalkan nih di Taiwan nih ada yang terkena bully gitu, baik dari warga lokasi di Taiwannya ataupun sesama mahasiswa UTLLN, apa ada bantuan dari UTT Peduli untuk korban-korban bully tersebut? Hmm, oke. Sebelumnya kalau eh, dari korban-korban bullying ya Kak ya, Hmm. itu sejauh ini belum ada gitu dan semoga kedepannya memang tidak ada seperti itu ya. Dan tergantung juga bullynya itu fisik atau non fisik gitu. Hmm. Kalau bullynya mental mungkin mereka bisa tergabung pada acara webinar kami kesehatan mental dan di situ juga mungkin mereka bisa terenyuh hatinya. Oh ternyata seperti ini ya, oh caranya seperti ini ya, bagaimana mengatasinya atau yang lainnya. Tapi kalau memang dari segi fisik itu kita lihat dulu siapa ininya korbannya, terus sejauh apa luka-lukanya atau mungkin separah apa seperti itu. Dan mungkin kita bisa support gak hanya dari dana aja ya, kayak pasti kita usahakan gitu sebaik mungkin. Mungkin kita bisa support ke mental seperti itu Kak. Kita bisa bantu untuk saling menguatkan untuk ayo Kak lebih semangat lagi gitu. Bahwa banyak kok yang masih mau menerima dia untuk apa ya, untuk hidup lebih baik lagi seperti itu Kak. Jadi itu kita dari teman-teman UTT Peduli itu bisa membantu dalam bentuk suportifnya seperti itu. Hmm. Nah ini kan kalau korban bullying kan memang bukan sebuah rencana ya Kak ya. Jadi kalaupun ada program mungkin itu bakalan terjadi sebagai program dadakannya UTT Peduli seperti itu. Kayak contohnya bencana alam itu juga program dadakan kita karena memang bencana alam itu kan tidak bisa kami prediksi ya bahwa besok ternyata ada apa gitu. Dan semoga ya tidak apa ya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Untuk teman-teman ya, jangan bully ya teman-teman ya. Karena Iya. kan untuk teman-teman mungkin yang terbuli itu teman-teman berpikir aja bulian yang dilontarkan kepada kita itu salah satu kata-kata untuk menghina diri mereka sendiri teman-teman. Jadi teman-teman santai aja kalau dibully, cuman kan mental setiap orang kan beda-beda ya Kak Mega ya. Iya Kayak betul. kalau ada yang dikatakan gendut biasa aja, terus ada Mm-mm. kayak saya ini agak besar itu, wah kayak saya agak, wah kenapa saya nggak gendut gitu, ada yang kayak gitu. Mungkin ada seperti itu. Oh kayak itu ya Bunda ya untuk jawabannya, kayak semoga dari UTT Peduli juga ya semoga nggak ada yang kejadian. Tapi Amin. kalaupun ada kejadian mungkin ya itu berarti kegiatan yang mendadak ya Kak, kayak Iya bencana-bencana betul. seperti itu ya. Dan Iya. mudah-mudahan tidak ada mahasiswa UTLLN di Taiwan yang menjadi korban bully ya. Amin. Amin, amin. Oh, betul. Bully itu kan bisa fisik dan mental ya. Semoga tidak. Ya betul Bun. Bully itu bisa fisik dan mental. Tapi untuk teman-teman ya, ada salah satu yang bisa menjadi pelopor bully mungkin ya. Tentang kritik yang menghina. Itu kritik yang menghina bisa melahirkan bullying ya teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman mau mengkritik itu lakukanlah dengan baik, dengan ya kalau teman-teman harus meningkatkan lagi literasinya teman-teman biar kritik teman-teman bisa lebih baik dan sopan agar tidak menimbulkan kayak ke bawah-bawahnya itu tentang wah saya mengkritik yang dengan menghina dan nanti di penghinaan itu menjadi bullying ya. Jadi Iya, untuk teman-teman semuanya, kita mahasiswa UTLLN itu harus lebih meningkatkan lagi literasi kita dan lebih baik lagi lah setiap harinya. betul, Seperti itu. betul sekali. Untuk Kak Mega sampai jam berapa? Kak Mega masih Oh, aman? Masih aman? Atau berapa menit lagi mungkin? ini sudah di maaf ya kayak udah di chat kayak suruh bergabung karena memang
Saya ada jadwal untuk presentasi ya hari ini, maaf banget kalau bentrok seperti itu. Oke, mungkin teman-teman mungkin untuk podcastnya karena ini 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 nggak tahu ya Kak Mega ya nanti apa bisa dihitung lagi. Mungkin karena sekarang kurang ya waktunya ya untuk berdialognya sama teman-teman. Ini mumpung ada Bunda, boleh nggak Bun kita ada sesi keduanya? Ini belum selesai nih. Iya nih Bunda, boleh Boleh ya nggak Bun kita ini? lanjut ya. Ya, kita harus ada sesi kedua Bun dari sekarang. Wah, Ya, kapan diadakan lagi Kak Podcast? Wah, Om ya. lah, Om Rahmat. Ya, oh mungkin kalau narasumber yang lain setiap setiap ini podcast ini kegiatan Ormawa yang rutin seperti ngaji milenial ya. Jadi pasti ada. Cuman dari saya ini kan belum selesai nih, teman-teman belum banyak yang bertanya, mungkin karena kendala waktu dan lain-lain. Mungkin bisa dijadwalkan lagi dengan judul sesi 2 gitu ya Kang. Sesi Karena lanjutan. ya sesi lanjutan. Karena saya jujur masih belum dalam lagi mengulik tentang kegiatan-kegiatan lagi. Baru satu program yang sangat saya notice dan sangat saya ingin dalami untuk berkolaborasi. Tadi ada salah satu program di bulan Ramadan itu. Mungkin itu ya. Tapi terima kasih ya Kak Mega Terima untuk kasih juga waktunya. Kak Gaga. Terima Lanjut kasih atur, Bunda. atur Kak Gagah ya. Oke siap Bun, tenang aja karena Ya Bunda, mari kita jadwalkan lagi. dijadwalkan. Untuk oh ya tadi ada teman dari Kak Lahmat. Terima kasih ya Kak Lahmat tadi dari awal udah itu kayak apa udah nge-give untuk teman-teman. Terima kasih juga. Terus mohon maaf mungkin jika saya bertanya masih itu. Oh dari Om Lahmat nanti mungkin mengkerucut ke personal Kak Mega. Waduh ke personal itu saya belum selesai tentang UKM UTT Peduli. Jadi Nanti belum belum personalnya bisa ke sesi ketiga ya Kak ya. oke betul. Bagus bagus. Untuk Om Lahmat, mungkin saya ini belum belum selesai nih tentang UTT Peduli. Jadi mungkin sesi kedua nanti kita lanjutan dari tentang program-program UTT Peduli dan bagusnya program UTT Peduli ke teman-teman itu sesi kedua. Kalau mau adakan sesi ketiga nanti bisa gift ke Ormawa. Mohon maaf. Enggak. Pasti kita adakan kok. Nanti semua kegiatan, semua aspirasi teman-teman mahasiswa itu aspirasikan aja ke Ormawa. Apapun kegiatan yang baik biar Ormawa nanti yang tampung dan kita buat sebaik-baiknya. Mungkin itu Kak Mega, terima kasih. Mungkin ada satu patah kata untuk teman-teman sebelum Kak Mega keluar. Oke, baik. Khususnya untuk teman-teman dari Ormawa, Bunda Ida, terima kasih banyak udah mendukung dan juga terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya untuk kami dari UTT Peduli menyampaikan dan memperkenalkan organisasi kami ke ranah publik yang lebih luas lagi. Dan terima kasih juga untuk Kak Gagas sebagai host pada hari ini membina kami dengan sangat-sangat baik ya Kak ya. Terima kasih banyak. Luar biasa pertanyaan-pertanyaannya juga keren-keren banget. Nanti mungkin Tapi kita bisa atur jadwal lagi boleh. untuk lanjutan deh ya Kak ya. Nah, sesi 2 berarti ya. Video Karena lanjutan. Iya. belum selesai soalnya. Saya mau bertanya, saya agak karena saya ini awal ya, baru pertama kali jadi host. Terus juga saya agak kepikiran, wah ini Kak Mega takutnya tadi juga udah berdering-dering suaranya. Saya juga apa ya mengerti dan kita harus paham teman-teman bahwa Kak Mega itu waktunya bukan cuma buat kita aja. Banyak. Maaf banget ya. Wah, maaf sekali karena memang waktunya sangat-sangat terbatas. Mungkin nanti kita bisa jadwalkan ke waktu yang lebih fleksibel lagi ya, yang lebih ini, yang lebih Berarti luas nanti lagi. sesi 2. Oke, Iya, gas pokoknya. Oke, boleh. terima kasih Kak Mega. Mungkin Terima bisa kasih banyak. bisa mengundurkan diri. Terima kasih banyak Kak Mega. Semoga nanti sesi kedua secepatnya ya. Oke. Amin. Bye-bye. Saya pamit undur diri ya Kak ya. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Bye bye Kak Mega. Waduh, itu sekian ya podcast dari Ormawa. Mungkin podcastnya itu kurang ya waktunya karena ada beberapa pertanyaan yang belum saya tanyakan karena pertanyaannya itu sangat berurutan tadi teman-teman. Bagus. Oh dari Kak Rahmat, terima kasih ya tadi gift-giftnya dari teman-teman yang udah bantu like-like-nya dan tap-tapnya. Terima kasih teman-teman dan
Walaupun teman-teman ini nanti tolong share-share ya teman-teman, karena kegiatan podcast Ormawa ini bukan sekali dua kali aja. Ini kegiatan rutin dari Ormawa tentang podcast, dan bisa yang belum follow di follow aja. Mungkin sekian dari saya. See you next time ya teman-teman. Lanjut ke sesi 2 nanti. Tunggu saja teman-teman. Baik, terima kasih. Bye-bye teman-teman semua. Oh ya, follow juga IG Ormawa ya. Teman-teman yang belum follow IG juga. Terima kasih Bun sudah ngingetin. Untung belum di-budget selesai. Belum di-budget selesai. Oke. Saya mau lanjut kegiatan Bun. Kegiatan apa? Ya itu buat kegiatan untuk saya ini lagi mau menikung tentang harus berkolaborasi tentang kegiatan yang ramah dan sangat menarik mungkin ya. Ada 6 UKM kita Ormawa jadi satu, kita kumpulin untuk yang di Indonesia, kita buktikan bahwa kita bisa bekerja sama dan menciptakan dampak yang bagus untuk masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. See you next time selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.